Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, yang semoga salat kita diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Di antara para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang memang telah menghafal Al-Qur'an semenjak beliau masih kecil. Ya, masih kecil. Dan dia memang menjadi salah satu qurra, pembaca Al-Qur'an, qari'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam di fase Madinah. Sahabat ini pernah ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang spontan dari Rasulullah sallallahu kepada sahabat ini. Rasul mengatakan, "Ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Rasul bertanya dengan satu pertanyaan, ayat apa yang paling mulia di dalam Al-Quran? Ayat apa yang paling mulia di dalam Al-Quran? Sahabat ini menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dia nggak mau melangkahi orang jadi dalam tanda kutip sok tahu lah. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ayu ayat min kitabillahi ma'aka a'zam? Kata Rasul, ayat apa? Ayat apa yang terbaik di dalam Al-Quran? Ayat apa yang teragung di dalam Al-Quran? Sahabat ini akhirnya menjawab atau mencoba untuk menjawab. Langsung dia bilang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Ya, ayat kursi. Apakah jawabannya benar? Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menepuk dadanya lalu mengatakan, wallah liyahnikal ilmu ya Abul Munzir. Sesungguhnya Allah benar-benar telah memberikan ilmu kepadamu wahai Abul Munzir. Jadi jawabannya tepat, benar, bahwa ayat yang terbaik di dalam Al-Quran itu adalah ayatul kursi. Dan sahabat yang mulia ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan kecerdasannya, kecepatan jawabannya, ini menunjukkan fikih atau ilmu dari sahabat yang ditanya ini. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada satu sahabat ini tentang ayat apa yang terbaik, kan dia jawab juga di majelis itu. Dia jawab di majelis itu. Dia nggak bilang saya balik lagi 2 hari yang akan datang ya Rasul, saya mau murojaah dulu, lihat-lihat dulu, balik dulu. Enggak. Tapi langsung dia jawab, spontan, ayat kursi. Dan jawabannya apa? Benar. Jawabannya benar. Ini menunjukkan bahwa sahabat ini sahabat yang begitu mulia. Dan sahabat ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu memang disebut sebagai Sayyidul Qurra. Dia ketuanya qari Al-Quran di zaman Nabi SAW. Ya, dia qari atau sayyid, ketua qari di antara para sahabat. Bahkan sahabat ini ya pernah mendapatkan satu hal yang sangat besar, jemaah sekalian. Besar banget. Allah pernah memerintahkan Nabi Muhammad SAW ya untuk membacakan Al-Quran di hadapan sahabat ini. Allah langsung memerintahkan Nabi Muhammad SAW bacakan Al-Quran kepada dia. Ya. Sampai Rasulullah SAW datang kepadanya kemudian mengatakan, Innallaha amarani an aqra'a alaik. Allah perintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Sahabat ini bilang, Allah sammakali, Allah menyebutkan nama saya. Sahabat.
Apa kata Rasulullah SAW? Naam, Allahu sammaka li. Iya, Allah menyebutkan namamu. Allahu Akbar. Disebut namanya oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Nabi SAW bisa membacakan Al-Quran ke hadapannya. Ini menunjukkan kembali kepada kita bahwa sahabat yang satu ini luar biasa dan istimewa, ya, istimewa banget. Dia jawab ayat terbaik benar. Lalu dia pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga seseorang yang merupakan ketuanya para qari, para qurra, para pembaca Al-Quran. Keistimewaan terkumpul pada dia. Dan kalau kita mau lihat lagi lebih dalam kemampuan akalnya dan fikihnya dan ilmunya, kok bisa jawaban yang keluar dari lisan sahabat yang mulia ini itu ayat kursi? Memang ada apa dengan ayat kursi? Kenapa harus menjadi ayat yang terbaik? Ini kan juga dia jawab bukan asal-asalan. Pasti ada latar belakang dan alasan kenapa dijawabnya ayat kursi. Kenapa nggak al-asr wal asr innal insana lafi khusr? Itu juga bagus. Bahkan semua ayat dalam Al-Quran bagus. Tapi kenapa ayat kursi yang dijawab dan benar jawabannya? Ya. Namun sebelum itu, siapakah sahabat ini? Ada yang tahu apa enggak? Siapa sahabatnya? Siapa Bang? Tebak-tebak, enggak ada hadiah tapi tebak-tebak doang. Siapa? Siapa? Ibnu Umar? Bukan. Siapa sahabat ini? Tadi keistimewaannya banyak deh. Jawabannya benar pertama. Kedua, dia Sayyidul Qurra, ketuanya para qari di zaman sahabat. Ketiga, Allah menyebut namanya. Luar biasa nih. Siapa? Nyerah. Namanya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay, ya. Sahabat yang mulia ini bernama Ubay. Di sini ada yang namanya Ubay? Enggak ada. Khairan. Ya. Ini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau punya kunyah itu Abul Munzir kunyahnya. Mungkin anaknya namanya Munzir, ya. Jadi disebutnya Abul Munzir. Dia ini yang ditanya oleh Rasulullah SAW, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Dan Rasulullah SAW tanya kepada seorang qari Al-Quran sebagai penghafal dan pembaca Al-Quran, bahkan ketuanya, ini mestinya sudah mendapatkan fikih ini gitu loh, bahwa ayat terbaik di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Dan benar, ternyata jawaban Ubay itu benar, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bayangin, berarti tadi yang disebutkan namanya oleh Allah adalah siapa? Ubay. Makanya Ubay waktu dikatakan seperti itu, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Allahu sammaka li, Allah nyebutin nama saya gitu. Kata Rasulullah SAW, iya, Rasul nyebutin nama kamu. Nangis Ubay. Siapa yang gak nangis? Namanya disebut oleh Rabbul Alamin. Khusus tugas Rasul membacakan Al-Quran kepada Ubay. Ini luar biasa. Bukan hal yang ringan, bukan hal yang remeh. Allah menyebutkan namanya. Kita nggak usah jauh-jauh, disebutin sama orang penting aja kita udah bahagia. Ini disebutin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi kita ingin melihat bagaimana, apa latar belakang Ubay bin Ka'ab sebagai seorang sahabat menjawab bahwa ayat terbaik itu adalah ayat kursi. Dari mana? Ternyata kalau kita mau lihat lebih dalam, ayat kursi dikatakan oleh para ulama, ishtamalat hadhihi al-ayah ala tauhid al-ilahiyyah wal-rububiyyah wal-asma was-sifat wa ala ihatati mulki. Ayat kursi ini ya Bapak-bapak sekalian ya. Ini kalau kita mau lihat dari maknanya, ini insyaallah semuanya udah hafal ayat kursi tapi ya. Udah hafal ya. Kalau yang belum hafal insyaallah menyesal habis ini. Kenapa saya enggak hafalin? Karena saya akan bacakan ayat kursi ini luar biasa. Ya. Ayat kursi ini dalam tanda kutip Pak ya, itu seperti Allah sedang mengenalkan siapa dirinya. Siapa dirinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai akhir itu semuanya tentang profil bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Makanya di situ ada
tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pengesaan terhadap Allah, kebesaran Allah, ya, kebesaran makhluknya Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, sungguh luas kursi yang telah Allah ciptakan, lebih luas daripada langit dan bumi, ya. Ya, di situ semua sifat-sifat Allah yang begitu sempurna disebutkan dalam ayat kursi. Makanya di sini ikhwatan, karena mencakup berbagai macam sifat Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut, maka ayat kursi menjadi ayat yang terbaik. Karena berkaitan bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mendorong Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu bahwa ayat terbaik itu ayat kursi. Dan ini juga memberikan hikmah kepada kita yang besar, bahwa para sahabat itu, Bapak-bapak sekalian, sangat peduli dengan tauhid. Pedulinya sama tauhid. Jadi enggak pada saat Rasul nanya kepada Ubay ayat apa yang terbaik, enggak dikasih ayat wudu. Walaupun wudu bagus. Hatta ayat salat wa iqamis shalah enggak. Tapi ayatul kursi, ayat yang berbicara tentang Allah Jalla wa'ala. Ini menunjukkan bahwa para sahabat memiliki kepedulian yang sangat tinggi dalam masalah tauhid dan pengesaan diri kepada Allah. Karenanya ada di hadis yang lain, ada Rasul kan suka ngirim sekelompok tentara untuk masuk ke satu daerah atau satu kampung gitu, ya, karena ada misi di situ untuk jihad. Rasul itu selalu nunjuk yang jadi imam itu dari kalian si A atau si B gitu. Nah, satu kejadian, imam yang diutus oleh Rasul SAW ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, imamnya ini punya satu kebiasaan. Dia selalu menutup sholatnya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ya, contohnya rakaat pertama misalnya Al-Fatihah, lalu surat Sabbihisma rabbikal a'la misalnya. Kedua Al-Fatihah, kemudian misalnya Al-Kafirun gitu. Nanti dia tutup ini dengan Al-Ikhlas. Paham? Jadi selalu dia tutup itu dengan Al-Ikhlas. Bacaan salat yang jahar itu selalu dia tutup dengan Al-Ikhlas. Walaupun sebelumnya dia sudah baca surat. Walaupun sebelumnya sudah baca surat. Kebiasaan ini terasa janggal di beberapa para sahabat yang menjadi makmum. Ditanyalah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si fulan itu tuh yang engkau utus menjadi imam itu selalu membaca surat Al-Ikhlas terus. Sama kita nih. Kita juga suka baca Al-Ikhlas kan? Ya, sahabat kita bersama surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata alhamdulillah kita memiliki panutan, teladan. Para sahabat juga pada baca Al-Ikhlas dalam sholat. Ya. Nah, kita baca tuh. Orang ini baca terus. Ditanya ke Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, coba tanya aja kepada dia, apa alasannya selalu baca Al-Ikhlas? Tanya. Jadi Rasul nggak mau menghukumi, tapi Rasul tanya dulu, tabayyun dulu, lihat dulu kenapa. Ternyata jawabannya bukan karena ayatnya pendek-pendek, ya, atau hafalnya itu doang, enggak. Ini mungkin alasan kita mungkin, ya, karena baca Al-Ikhlas dulu pendek-pendek, hafalnya itu doang, ya. Kalau ini enggak, dia bilang, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Di dalam Al-Ikhlas, kata sahabat ini, itu disebutkan sifat-sifat Allah yang begitu indah, dan saya suka membaca sifat Allah. Lihat latar belakangnya, alasannya hati, alasannya bukan males atau pengen cepat ruku, ya, enggak, hati alasannya. Karena saya suka di situ ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada itu gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa sahabat ini memilih Al-Ikhlas memang untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang di situ ada sifat-sifat Allah. Apa respon Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbiru annallaha yuhibbu." Kalau gitu, kabarin lagi sama dia bahwa Allah juga suka dan senang sama dia. Allah. Bayangin. Dengan Al-Ikhlas seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita kan juga baca Al-Ikhlas nih.
bahkan nggak pernah miss kayaknya. Dalam satu hari ada aja sholat yang kita baca Al-Ikhlas di situ. Ya. Rubah niatnya. Jangan gara-gara itu yang paling pendek, yang paling mudah untuk kita baca. Jangan. Tapi lihat isi dari ayat tersebut dan jadikan itu niat buat kita dalam membacanya. Karena ayat Al-Ikhlas ini surat yang pendek tapi dalam maknanya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW kalau berbicara tentang Al-Ikhlas, kata Rasulullah SAW, inna ta'dilu thuluthul Quran. Al-Ikhlas itu surat ya yang nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Bayangin. Nilainya apa? Sama dengan sepertiga Al-Quran. Tapi kita mesti paham dulu apa maknanya. Ya. Jadi ini bisa kita lihat ya dari dua kejadian ini, dari kejadiannya Ubay bin Ka'ab dan satu sahabat ini yang selalu berkaitan dengan tauhid dalam membaca Al-Quran. Fa'ala kulli hal Bapak sekalian, barakallahu fiikum. Kita balik lagi kepada ayatul kursi. Ya, ayat yang terbaik. Ini ayat kursi kapan aja dibaca? Sunnahnya kapan dibaca? Biasanya baca ayat kursi kapan, Pak? Ya. Habis selesai sholat, terus kapan lagi? Dikir apa ya? Pagi sore. Terus sebelum tidur. Ada lagi? Pulang kerja. Apa lagi? Berangkat kerja. Apa lagi? Udah? Itu aja? Baik, kita lihat sekarang. Pertama, yang ada dalam hadis Nabi SAW bahwa kita disunahkan membaca ayat kursi itu setelah sholat. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Amalul Yawmi wal Laila, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati ila an yamut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada penghalang antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Tuh, Allahu Akbar. Besar banget tuh ayat kursi. Makanya saya suka bilangin orang-orang, kalau kamu nggak sempat zikir subhanallah ya alhamdulillah ya Allahu Akbar atau baca yang lain, ayat kursi jangan ditinggalin. Baca ayat kursi. Paling tidak baca ayat kursi. Karena Rasulullah SAW mengatakan siapa yang baca ayat kursi fi duburi kulli salatin maktubah, di setiap salat wajib, setelah salat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali apa? Kematian. Ya. Makanya kematian itu adalah pintu untuk masuk surga. Ya, makanya orang-orang kalau ditanya, "Mau masuk surga enggak?" "Oh." "Mau mati enggak?" "Enggak." Padahal dia nggak bisa masuk surga kecuali mati dulu. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, lam yamna'u min dukhulil jannah illa an yamut. Seseorang tidak ada penghalangnya untuk masuk surga kecuali kematian. Ya, makanya ini jangan sampai ditinggal. Ayat kursi setelah sholat ini jangan sampai ditinggal. Ya. Makanya saya bilang tadi di awal, kalau ada yang belum hafal ayat kursi di sini, insya Allah menyesal setelah ini. Kenapa nggak dihafalin ayat kursi? Karena ini baru satu dari keistimewaan ayat kursi. Kapan lagi kita baca ayat kursi? Sebelum tidur. Sebelum tidur. Biasanya baca apa? Bismika Allahumma amut wa ahya. Ya, tambah ayat kursi. Tambah ayat kursi. Ya. Karena ada satu cerita yang cukup menarik tentang ayat kursi sebelum tidur. Cerita dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang beliau menjadi penjaga uang zakat ya. Dia jadi amil zakat tapi bagian jaga malam. Pas jaga malam ya, Abu Hurairah itu didatangin oleh seseorang. Orang ini ternyata maling, mencuri zakat yang tengah dijaga oleh Abu Hurairah. Ketangkep sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, la arfa'annaka ila Rasulillah, saya bawa kamu ke Rasul. Orang ini justru mengatakan apa?
Dia bilang, tolonglah, saya ini miskin, gak punya uang, gak punya makan. Keluarga saya nungguin di rumah belum makan. Minta jangan dibawa ke Rasul SAW. Saya tidak akan balik lagi ke sini, tapi jangan dibawa ke Rasul. Akhirnya Abu Hurairah kesian sama dia. Fakhala itu sabila, kata Abu Hurairah. Ya udah, jalan. Dilepas sama Abu Hurairah, nggak ditangkap. Paginya ternyata Rasul SAW telah mendapatkan kabar dari Allah Jalla wa Ala bahwa ada yang datang ke Abu Hurairah di malam hari. Rasul SAW datang ke Abu Hurairah terus mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Rasul SAW, ya Abu Hurairah, ya, ma khabar asiruka al-barihah? Siapa yang datang semalam wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, kesian ya Rasulullah, pada belum makan keluarganya, dianya nggak punya uang. Fakhala itu sabila, akhirnya saya lepasin lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu qad kadzabak wa saya'ud. Orang itu pembohong, kata Rasul. Dia bakal balik lagi nanti. Kata Abu Hurairah, ini kalau Rasul udah bilang balik, pasti balik nih. Gak mungkin gak balik, balik pasti. Ditunggu sama Abu Hurairah malam yang kedua. Di malam yang kedua, ya, ternyata benar. Orang ini, maling ini balik lagi. Mau curi lagi, ditangkap sama Abu Hurairah. Nah, ini yang kemarin nih. Kenapa kamu masih nyuri juga? Alasannya sama. Dia mohon-mohon sama Abu Hurairah, jangan dibawa ke Rasul, tolong jangan dibawa ke Rasul. Saya ini mencuri, ini karena saya nggak punya makanan di rumah, keluarga saya kelaparan. Tolong saya, jangan dibawa ke Rasulullah SAW. Saya janji, saya nggak akan kembali lagi ke sini. Dia bilang. Fakhalai itu sabila, Abu Hurairah. Kasihan nih, Abu Hurairah, dia pulang nih. Nggak ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Kedua kali. Paginya Rasulullah SAW datang ke Abu Hurairah. Lalu mengatakan, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah? Abu Hurairah, gimana? Siapa yang datang semalam? Kata Abu Hurairah, kesian ya Rasulullah, gak punya makan, keluarganya juga gak punya makan, pada kelaparan. Kata Rasulullah SAW, innahu qad kadzaba wa saya'ud. Bohong dia, bakal balik nanti. Duh, kata Abu Hurairah, Rasul bilang balik, gak mungkin enggak, pasti balik. Akhirnya di malam yang berikutnya Abu Hurairah udah siap-siap nungguin. Kalau balik lagi langsung bawa ke Rasul sudah. Ternyata dia balik lagi benar. Langsung ditangkap sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sekarang nggak ada alasan. Kita datang ke Rasulullah SAW. Ternyata maling ini bilang tunggu gitu. Jangan langsung bawa saya ke Rasulullah SAW. Dia menawarkan suatu hal kepada Abu Hurairah. Kata orang ini, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka biha Allah. Tunggu Abu Hurairah, jangan bawa saya ke Rasul. Saya akan ngajarin kepada kamu satu doa yang sangat bermanfaat untukmu. Dia mau ngajarin satu apa? Doa. Dan Abu Hurairah kan tipenya kan semangat dalam masalah ilmu. Dia kalau dengar ada orang nawarin doa, nawarin ilmu, dia dengar pasti. Mau banget dia, excited banget, semangat. Apa itu kata Abu Hurairah? Idza awaita ila firashik, kalau kamu mau tidur, kata maling ini nih, kalau kamu mau tidur, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kamu udah baca, fa innaka la yazalu 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Kalau kamu udah baca ini, maka saat kamu tidur, Allah lah yang menjagamu. Sampai di pagi hari, setan tidak ada yang mampu mengganggu dia tuh. Manfaatnya apa dia bilang? Allah jagain dan setan gak bisa deketin kalau dibaca sebelum tidur. Kata Abu Hurairah, jalan. Dilepasin sama Abu Hurairah. Ya, dia tersentuh dengan pemberian maling ini. Ya, kasih doa, ayat kursi lagi. Ya, tapi kan belum tentu benar. Dia maling kok, bukan ustadz, bukan nabi. Belum tentu benar. Datang Rasulullah SAW. Rasul tanya lagi, bagaimana keadaan semalam wahai Abu Hurairah? Kali ini kasusnya beda, kata Abu Hurairah. Kasusnya beda. Saya udah tangkap dia, tapi dia mengajarkan kepada saya satu doa, kata Abu Hurairah. Apa itu? Diceritain sama Abu Hurairah. Ya, doanya itu ayat kursi dibaca sebelum tidur. Ya, dan kalau kita baca itu, setan tidak ada yang mampu mendekati saya atau mendekati orang yang membaca tersebut.
Apa kata Rasulullah SAW? Amma innahu qad sadaqaq wa huwa kadzub. Kali ini wahai Abu Hurairah, maling itu jujur dan benar. Bahwa ayat kursi kalau dibaca sebelum tidur melindungi orangnya dan menjadikan setan tidak bisa mendekatinya. Kali ini kata Rasul, dia jujur dan benar, wa huwa kadzub, padahal dia adalah seorang pembohong besar. Pembohong besar. Ditanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal ta'lamu man tukhatibu mundu 3 layalin?" Tahu enggak Abu Hurairah sebenarnya siapa yang datang itu? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La, enggak tahu." Dzaka syaitan, itu setan, kata Rasulullah. Berarti itu adalah setan. Jadi setan tuh ngebocorin rahasianya sendiri gitu. Ya, ini kalau ada yang baca ini kita nggak sanggup nih gitu. Ya, kita nggak sanggup. Itu kata siapa? Setannya. Itu kedua tuh. Kalau pertama kan habis sholat, kedua sebelum tidur. Ya, jangan tidur sekarang, tidur di rumah nanti. Sekarang ada baca ayat kursi tidur semua nanti. Ya, nanti bacanya kalau udah mau tidur malam tuh baru baca. Yang ketiga di waktu zikir pagi dan sore. Ya, jadi beda ya Pak. Habis sholat kita kan baca ayat kursi. Itu kalau Bapak baca zikir pagi itu baca lagi ayat kursi. Jadi enggak satu dapat dua, enggak. Baca masing-masing karena itu ibadah masing-masing. Ini ibadah zikir setelah sholat, satu lagi ibadah zikir saat masuk waktu pagi. Dan kalau zikir pagi ataupun petang, walaupun kita nggak hafal semuanya, jangan dilepas ayat kursinya. Kan zikir pagi itu nggak mesti kita baca semua baru kita dikatakan orang yang telah berzikir di pagi hari. Tidak. Baca sebagian aja atau ayat kursi, Qulhu, Al-Falaq sama An-Nas itu udah cukup. Itu udah termasuk orang yang sedang berzikir atau telah berzikir pagi atau sore. Fa'ala kulli hal. Ceritanya mirip sama Abu Hurairah kalau yang ini, Pak. Mirip. Tapi diriwayatkan dari sahabat yang pertama kali kita sebutkan tadi. Siapa yang banyak keistimewaan? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay pernah cerita, "Anahu kana lahu jurnun min tamrin fa kana yanqusu." Ubay itu punya stok di rumah kurma 1 karung. Tapi masalahnya setiap hari kurang sendiri. Kurang sendiri, gak ada yang makan, gak ada yang ngambil, kurang sendiri. Sampai Ubay ini bingung kenapa kurang melulu setiap hari. Akhirnya Ubay memutuskan untuk jaga malam di rumah, jaga deh. Ya, faharasahu dzata laila, fa idza huwa bi bidayati shibhil ghulam muhtalim. Benar aja, malam-malam kan gelap ya, gak ada lampu dulu. Dia ngelihatnya yang samar-samar, tapi dia lihat ada satu yang datang, ukurannya tuh ya seperti anak-anak SD lah kalau zaman sekarang. Ya, tidak terlalu tinggi, ya masih rada-rada kecil. Di situ Ubay curiga. Fasallama alaihi, faradda alaihi salam. Anehnya, ya, yang datang itu ucapkan salam kepada Ubay. Assalamualaikum. Ini gelap-gelap, misterius, ada yang salam malam-malam. Nah kalau kita nih udah kabur duluan nih, siapa nih? Ini Ubay enggak? Itu dia salam, dijawab salamnya Ubay. Waalaikumsalam. Dan kata Ubay apa? Ma ant jinni am insi? Kan ini gelap ya. Kata Ubay, siapa sih kamu? Kamu manusia apa jin? Nah, ya ditanya sama Ubay, manusia apa atau jin? Ternyata dijawab, jin nih, saya jin. Itu kita gimana tuh? Udah malam-malam sendirian, salam, dibilang jin lagi. Kita kasih korma yang berdiri dia ambil. Ini jin. Kata orang itu, saya jin. Kata Ubay, fadawil nih ada. Coba mana tangannya? Yang beraninya Ubay. Dia mau ngecek, lu jin beneran apa jin KW, jin bohongan ya? Kata orang maling. Dilihat, ambil tangannya. Kata Ubay, ya, fanawalahu yadah fa idza yadahu yadul kalb wa sya'ruhu sya'rul kalb. Kalau dipegang dari tangannya, ini seperti tangan seekor anjing. Bulu-bulunya juga sama. Seperti bulu seekor anjing. Ya. Ini kalau di kita udah kecil, bulunya tapi bulu anjing. Kalau di Indonesia nih, apa tuh? Yang suka datang malam-malam,
ngambilin harta orang, tapi setan, jin. Oh. Tuyul bisa. Ya, jadi tuyul tuh udah ada salafnya tuyul, udah ada yang dulunya. Ya, udah gangguin Ubay. Ya. Atau babi ngepet mungkin. Ya, tapi ini jadinya anjing, ini anjing ngepet kayaknya. Kata Ubay, bulunya sama kayak bulu anjing. Ya. Terus ditanya sama Ubay, kamu ngapain setiap hari kesini? Ini gelap dalam keadaan. Dia bilang, di kalangan kita, di kalangan jin itu terkenal Ubay itu suka sedekah. Maka saya pilih tempat untuk mencuri orang yang suka sedekah biar gak marah. Lihat, kurang ajar. Ya, jadi dia pilih orang-orang yang pandai sedekah, mau sedekah, saya ambil dari situ biar gak marah orangnya. Ya, ini benar apa enggak? Ya tetap aja nggak benar, maling aja gitu. Mau ke tempat orang kaya kayak yang diambil tetap aja maling. Beberapa maling kan beralasan, nggak apa-apa yang kita ambil kan orang kaya, nggak bisa maling. Mau yang diambil orang kaya kayak, ya, mau yang diambil orang Nasrani kayak maling kamu. Mencuri, mengambil hak seseorang, mengambil harta seseorang tanpa hak, maling. Ala kulli hal. Fama yunjini minkum. Terus agar saya bisa terbebas dari gangguan kalian gimana? Si jin ini ngasih tahu, baca ayat kursi setiap pagi dan setiap sore. Baca ayat kursi setiap pagi dan setiap sore. Hadis riwayat Nasai dan Tabrani. Baca ayat kursi pagi dan sore. Bayangin. Ini kata jinnya. Ubay nggak mau langsung percaya. Ya. Paginya Ubay datangin Rasul SAW, ngaduin ke Rasul. Ya Rasulullah, ceritanya begini dan begitu. Dan dia bilang harus baca ayat kursi kalau mau terlindungi dari gangguan setan. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, sadaqal khabith, si busuk itu benar. Itu setan, kurang ajar, busuk tapi benar. Bahwa agar terlindung dari mereka, baca ayat kursi saat pagi, baca ayat kursi saat sore. Lagi-lagi dia membocorkan rahasianya setan-setan itu, ya, karena udah kepergok. Nah sekarang bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum, pertanyaannya adalah, kita udah baca ayat kursi sebelum tidur, kita baca juga di waktu pagi dan di waktu petang. Pertanyaan besarnya adalah, apakah benar setan itu tidak mengganggu kita? Apa tetap aja udah baca ayat kursi 3 kali Ustaz, datang juga, diganggu juga gitu. Apa jawabannya? Masih ada yang ganggu apa enggak? Apa udah ayat kursi selesai semua? Kenapa masih bisa diganggu padahal Rasulullah SAW membenarkan bahwa ayat kursi itu melindungi seseorang dari syaitan? Karena power dalam baca ayat kursinya lemah. Jadi kita dalam baca zikir, kalau mau bermanfaat untuk mengganggu atau melindungi diri kita dari syaitan, harus ada power yang kuat. Harus ada power yang kuat. Mesti memiliki power. Jadi kekuatannya besar. Setan juga takut. Ini baca ayat kursi. Pak sekarang gini, pikir coba, kenapa setan takut kalau dibacain ayat kursi? Kenapa? Karena setan paham isi ayat kursi, itu dia. Masalahnya yang baca kagak ngerti, setan yang ngerti. Ya setan mana takut, lu baca aja nggak ngerti. Kalau dia baca ngerti itu baru kita takut, itu setan. Kan di situ ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Luar biasa, hayyul qayyum, maha hidup, maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Enggak pernah ada rasa ngantuk apalagi tidur. Apalagi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wal ardh. Bayangin. Allah memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Lihat. Ini kita lagi berlindung, kalau kita lagi baca ayat kursi, Pak, kita lagi berlindung sama pemilik langit dan bumi. Gimana setan gak takut? Tapi kalau kita paham. Setan takut kalau kita paham, kalau kita gak paham gak takut dia. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dan ngomongin masalah akhirat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat di akhirat kecuali Allah. Atas izin Allah, menandakan bahwa Allah itu raja di atas raja.
Di akhirat nggak ada tuh yang pangkatnya kayak apa juga nggak bakal bisa bantu orang. Punya kenalan ini kenalan itu juga nggak bakal bisa bantu orang. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Semuanya pakai izin Allah. Ya, apalagi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Paling tahu segala hal. Yang terjadi, yang belum terjadi, yang telah terjadi, Allah tahu semuanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan tidak ada satupun yang memiliki keilmuan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ini kan semuanya tentang kebesaran Allah Bapak sekalian. Illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sungguh luas kursi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan lebih dari luas langit dan bumi. Kursi ini ya, itu dalam hadis itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya, maudhi' qadamainir rahman, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Bukan arsy, ini kursi. Dan kursi Pak, ini kalau kata Rasulullah SAW, jika mau dibandingkan antara kursi dengan langit dan bumi, itu sebagaimana satu karet gelang. Tahu karet gelang itu yang biasa? Itu dilemparkan ke padang pasir yang luas. Kelihatan gak tuh karet gelangnya? Susah, luas banget. Karet gelang tersebut yang kecil itu langit dan bumi, dan yang luas itu adalah kursi. Lihat luasnya. Lihat luasnya. Besarnya, megahnya. Dan kursi yang sebesar itu jika dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan karet gelang yang dilemparkan ke padang pasir. Karet gelang tersebut adalah kursi, dan padang yang luas itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana besar-besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Gimana setan tuh enggak takut? Kalau makhluknya Allah yang disebutkan di sini kursi itu udah cukup luas. Ya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Apa artinya itu? Apa artinya? Tahu apa enggak? Nah, ini masalah nih kalau enggak tahu. Ini dia yang perlu kita pelajari, berarti PR-nya ini. Untuk mengerti isi dalemannya ayat kursi itu apa? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah Subhanahu wa taala mengurusi langit dan bumi serta isi-isinya dan semua yang berada di situ, sampai semua dari kita diurusin ini. La ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak sama sekali menjadikan Allah itu lelah. Allah enggak pernah lelah dengan mengurusi. Yang Allah urusin kan bukan cuma Masjid Al-Hidayah, Pak. Ya, Masjidil Haram juga diurus. Bahkan bukan hanya Masjidil Haram, seluruh dunia, langit, makhluk-makhluknya semua diurus oleh Allah. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tapi Allah tidak pernah merasa letih. Ya. Ini kan kesempurnaan gitu. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ditutup dengan indah. Wa huwal ali. Allah lah yang tertinggi. Jelas. Kita udah tahu banget Allah yang tertinggi, orang sifatnya udah disebutin sebelumnya. Azim, mulia, benar banget. Gak ada yang lebih mulia selain Allah Subhanahu wa taala, dengan segudang kesempurnaan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bikin setan takut. Ini PR-nya berarti. Baca sesuatu, faham. Jadi powernya ada. Kan masalahnya kita di powernya. Kalau hafal mah hafal, cuma ngerti itu tanda tanya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Allah tidak akan mengijabah doa yang berdasar dari hati yang lalai. Coba Pak. Allah tidak akan mengijabah doa dari orang hati yang lalai. Maksudnya apa hati yang lalai? Dia bacanya apa, pikirannya kemana? Kenapa bisa bacanya apa, pikirannya kemana? Gak ngerti. Gak ngerti. Gimana sih kita minta sesuatu tapi kita gak ngerti apa yang kita minta gitu. Aneh. Banyak orang-orang berdoa tapi gak tahu apa yang dia baca. Dia cuma ngaminin doang, tapi gak tahu apa yang dia baca.
Ya, saya kalau mimpin umroh, rakaat umroh itu pada saat tawaf, ya, saya selalu mengatakan pada seluruh jamaah, doanya masing-masing sendiri-sendiri. Gak ada yang minta ke saya, Ustaz doa aja saya aminin, enggak. Ini kita udah sampai di Ka'bah, doa masing-masing fokus serius sesuai dengan hajatnya kalian. Lagi pula tidak ada doa yang khusus dibaca dalam tawaf. Tidak ada doa khusus yang dibaca dalam tawaf kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antara rukun yamani dengan Hajar Aswad. Hanya itu. Yang lainnya silakan mau minta apa. Ya. Kalau doanya dipimpin saya nih lagi umroh, saya bilang kalau saya perlu mobil diaminin sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Padahal bapak-bapak ibu-ibu nggak perlu mobil. Ya. Kalau ustadznya masih jomblo, minta nikah mau diaminin juga. Nggak pas. Jadi doa sendiri-sendiri dan fokus karena pemahaman yang kita butuhkan itu lebih top chair Pak kepada Allah SWT. Karena faham kita dari hati timbulnya. Makanya ayat kursi kalau mau bermanfaat juga gitu. Fahamin nih apa, kok bisa sampai menjadikan setan tuh takut. Ternyata isinya kesempurnaan Allah dan kita lagi berlindung dengan kesempurnaan tersebut. Ya takut setan. Kan tadi masalahnya, ternyata setan yang paham kita nggak paham, itu bermasalah jadinya. Ya, ada orang ruqyah gitu, ini orang kesurupan di ruqyah, baca ayat kursi, sama setan ini diketawain, sama kesurupan itu diketawain. Gitu. Alah, salah baca ayat kursinya, ya salah baca ayat kursinya, dan setannya nggak keluar gitu. Padahal kalau powernya ada, itu ayat kursi udah menakutkan banget untuk setan. Ya, cabut langsung setan. Tapi karena powernya kurang kuat, maka efeknya di setan juga lemah. Ya. Sekarang kita punya pedang Pak, pedang yang begitu tajam, bisa dipakai untuk macam-macam. Tapi yang bawa tuh ngondek orangnya. Ya, banci-banci gitu. Bermanfaat kan nih pedang? Enggak, bawa gini-gini dia, lemes. Tapi kalau pedang yang kuat dibawa sama orang yang gagah, itu bermanfaat pedangnya. Itu juga ayat kursi kalau dibaca sama orang yang kuat dan powernya bagus, manfaatnya besar. Tapi kalau dibawa dan dibaca sama orang yang lemah, yang gak ngerti, gak yakin, ini gak akan bisa memberikan manfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bawakan pada kesempatan pagi hari tentang ayat kursi. Mungkin jika ada 1-2 pertanyaan dipersilahkan. Ada yang bertanya? Iya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat. Sekarang kalau dibaca dengan speaker track itu bagaimana? Kan menyelidiki berita Allah. Itu aja. Pertama boleh baca ayat kursi dalam sholat ya. Kita lagi sholat baca ayat kursi gitu. Iya. Pertanyaan yang pertama, sedang sholat lalu kita baca ayat kursi. Itu hukumnya boleh ya. Misal kita lagi sholat, kita baca Al-Fatihah lalu kita lanjut dengan ayat kursi, boleh. Karena itu adalah sebuah ayat ya. Jadi boleh. Al-Ikhlas juga tentu boleh. Ya, jadi boleh. Yang kedua, pembacaan tartil ya, itu maksudnya adalah membaca dengan pertama dengan hukum-hukumnya, membaca dengan benar. Makharijul hurufnya benar, itu tartil namanya. Ya, yang ain ya dibaca ain, yang ghain dibaca ghain, yang ha dibaca ha, yang ha dibaca ha, yang kha dibaca kha. Itu namanya tartil. Ya. Jadi jangan baca huruf ain dibaca ngain pakai enggak. Itu enggak tartil berarti bacanya. Yang ain ya ain, yang fa ya fa, bukan fa jadi pa. Ini enggak tartil. Ya, ini bukan termasuk tartil. Ya. Jadi yang pertama diperhatikan dalam masalah tartil adalah makharijul huruf. Kedua yang diperhatikan dalam masalah tartil adalah ya bacanya benar. Yang fathah dibaca fathah, yang kasrah dibaca kasrah, itu tartil. Yang dhammah dibaca dhammah. Ya. Jadi enggak bisa ditukar-tukar. Enggak bisa ditukar-tukar. Itu juga tartil. Baca makharijul hurufnya benar, harakatnya juga benar. Dalam artian panjang pendeknya juga harus benar. Itu namanya tartil.
Jadi tartil itu ya kita tidak bisa sambungkan dengan kasus tadi misalnya di speakerkan dan lain sebagainya. Tartil itu cara bacanya tartil. Ya, cara bacanya apa? Tartil, ya. Kalau bacakan Quran di speakerkan, nah itu dilihat. Ini fa idzal quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Quran kepada kalian, maka kalian renungkan dan diam. Renungkan dan diam. Ini yang jadi permasalahan di antara para ulama. Baca kita setel tape atau radio atau YouTube sekarang, kalau dimasukin ke speaker masjid, semua warganya dengar, berarti semua warga yang dengar itu memiliki kewajiban apa? Diam dan merenungi. Terlalu berat memaksakan ini kepada seluruh orang. Terlalu berat. Ada yang lagi ngurusin bayinya, ada yang lagi kerja, macam-macam kegiatan orang. Kita nggak bisa paksakan orang untuk kamu harus dengerin Quran dengan seksama, nggak bisa. Terus gimana? Jangan dipasang berarti. Dan itulah wasatiyah, ya, Islam yang tengah gitu. Kita nggak maksain orang ekstrim caranya. Kita juga tidak membiarkan orang begitu saja keluar dari agama Islam atau sembarangan dalam agamanya. Enggak. Kita tengah. Porsinya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, azan benar pakai speaker karena mereka wajib dengar azan dan tahu kapan itu azan. Adapun membacaan Al-Quran, nanti resikonya mereka seperti itu. Mereka ingin membuat sesuatu, ternyata terkunci dengan pembacaan Al-Quran yang harus didengarkan. Ya, itulah yang menjadikan beberapa para ulama tidak memperbolehkan hal itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai riwayat orang yang membaca Al-Ikhlas itu 100 kali satu riwayat ada 100 kali dalam sehari. Iya, barakallahu fikum. Pertama ya memang Al-Ikhlas ini saking istimewanya ya, banyak memang riwayat-riwayat yang datang. Tapi kalau 100 Pak, saya nggak tahu. Ada 10. Kalau 10 ada, siapa yang baca ayat kursi dalam satu hari 10 kali, bana lahu baitan fil jannah. Allah akan buatkan rumah di surga. Allah akan buatkan rumah di surga. Itu keistimewaan dari Al-Ikhlas. Tapi kalau 100 saya nggak pernah dengar. Ya, saya nggak pernah dengar ada 100. Allah taala alam. Siapa lagi yang memiliki pertanyaan? Ada yang memiliki pertanyaan? Fajazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان